yang offline maupun yang online. Nah, saat ini memang kita sedang menghadapi COVID-19, namun bukan berarti kita tidak belajar. Dan masa pandemi ini memang kita harus belajar di rumah. Nah, dengan adanya teknologi ini, maka kita akan memperkenalkan yang namanya portal rumah belajar. Nah, dalam kegiatan pembelajaran di portal rumah belajar, bahwa kita bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan siapa saja pun bisa belajar. Karena dengan kondisi ini ada hikmahnya, sehingga siswa bisa belajar mandiri. Oke, nah inilah ada aplikasi pendukung dari Dus dan Sumber Belajar. Yang pertama adalah WhatsApp. WhatsApp di sini adalah alat komunikasi antara guru dengan siswa segala informasi dalam pembelajaran, dalam proses pembelajaran. Sehingga dengan WhatsApp akan mempermudah guru dan siswa untuk melakukan pembelajaran di dalam jarak jauh. Blogspot di sini di mana guru berkreatif untuk menulis pembelajaran ataupun materi di dalam blog, akhirnya di mana siswa bisa melihat blog guru tersebut. YouTube di sini juga media TV online, di mana siswa bisa melihat sumber-sumber belajar juga melalui YouTube, sehingga melihat ruang gerak di dalam media YouTube. Office 365 di sini adalah alat penilaian siswa, di mana siswa kalau guru yang melakukan evaluasi, maka bisa melakukan menggunakan Office 365 atau Office Form. Nah, dan satu hal lagi yang paling penting adalah rumah belajar. Nah, rumah belajar di sini adalah fitur-fiturnya sangat bermanfaat untuk siswa, dan rumah belajar di sini adalah program yang sangat aplikasi yang tidak bayar dan gratis, dan siswa bisa mengaksesnya menggunakan Android atau menggunakan laptop. Dengan cukup mendaftar di rumah belajar, siswa bisa memanfaatkan aplikasi tersebut. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, model pembelajaran saya di kelas adalah menggunakan Discovery Learning. Peserta didik harus menggerakkan seluruh pikirannya dan kemampuannya untuk mendapatkan suatu temuan di dalam masalah melalui proses penelitian. Nah, bagian-bagian dari Discovery Learning adalah sebagai berikut. Stimulus. Nah, stimulus di sini siswa harus diberikan rangsangan sebelum pembelajaran, misalnya dengan menggunakan ice breaking. Biasanya sebelum pembelajaran saya melakukan ice breaking dulu, sehingga siswa bisa merefreshkan otak kiri dan otak kanannya sebelum pembelajaran, sehingga dia tidak ada ketegangan dalam pembelajaran. Dengan begitu, siswa akan terpancing untuk aktif untuk belajar mandiri. Nah, perumusan masalah. Di sini kita memberikan tanya jawab ke siswa, pertanyaan di mana materi yang akan disampaikan kita pancing dengan masalah. Misalnya, saya pembelajaran naratif teks, maka kita mempertanyakan kepada siswa suatu pertanyaan sebelum materi kita sampaikan. Pengumpulan data, di mana siswa membuat kelompok dengan teman belajarnya untuk mendiskusikan tentang masalah yang harus dipecahkan dan dicari dengan sumber-sumbernya melalui Google atau melalui buku, atau bisa menggunakan sumber belajar melalui rumah belajar. Di situ ada sumber-sumber dan bank soal yang bisa didapat oleh siswa. Pemrosesan data, di mana siswa bisa hasil diskusinya siswa bisa dibuatkan ke dalam PowerPoint. Nah, di dalam PowerPoint ini siswa bisa melakukan presentasi kepada teman kelompoknya. Verifikasi. Nah, setelah siswa melakukan pemrosesan data di dalam PPT, verifikasi ini bisa diberikan ke teman yang lainnya untuk melihat hasil diskusinya siswa, kemudian dinilai masing-masing siswa. Bentuk PPT bisa berbentuk offline ataupun online. Yang biasanya tadi sudah saya sampaikan menggunakan Office. Nah, verifikasi data yang sudah Generalisasi adalah kesimpulan, di mana kesimpulan di sini guru melakukan evaluasi. Nah, evaluasi adalah penilaian kepada siswa. Bisa dengan jenis evaluasi dengan menggunakan
portal rumah belajar atau guru membuat sendiri ataupun dengan cara apapun sesuai dengan materi yang sudah disampaikan dan didiskusikan dalam pembelajaran di kelas. Nah, saya kira gitu. Nah, ada salah satu saya kasih contoh untuk rumah belajar, portal rumah belajar yang bagaimana yang harus kita berikan. Nah, ini adalah rumah belajar yang harus disampaikan kepada siswa. Siswa bisa langsung login di sini, ya. Kemudian dia bisa mendaftar di sini, bisa buat akun, dan dia bisa di sini. Nah, untuk siswa atau guru, dan dia bisa mendaftar di sini untuk siswa. Nah, disinilah peran guru untuk memperkenalkan pembelajaran jarak jauh, dan siswa tidak perlu khawatir, dia tinggal melihat di sini sumber belajarnya bagaimana belajar kelas maya dan bagaimana laboratorium maya. Nah, di sini ada sumber-sumber belajar yang bisa dilihat dengan fitur-fitur di rumah belajar. Dengan teknologi yang canggih, siswa tidak perlu lagi punya kesulitan untuk belajar. Di mana saja, kapan saja, dan siapa saja yang mengajarkan dia bisa belajar di portal yang sudah disediakan, yaitu di rumah belajar. Mari anak-anakku, kita belajar bersama dengan mandiri dan aktif, dan semua itu adalah bergantung pada diri kita sendiri. Kita tetap belajar dan semangat untuk belajar di rumah. Terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Kurto Aidin dari Sekolah SMA Negeri 11 Surabaya. Terima kasih Rumah Belajar karena sudah membantu proses belajar di rumah saja. Rumah Belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja.